Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami mau firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, berikanlah kami pintaran biar bisa menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Tuhan. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan talimu, karena Bapa di surga ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Keluaran 16 ayat 136. Manipi. Minggu lalu kita melihat bagaimana Tuhan menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir. Epidetinipi. Dengan menyeberang Laut Berau, maka minggu ini kita melihat perjalanan Israel setelah menyeberang Laut Berau. Mereka harus berjalan melewati padang gurun. Padang gurun adalah sebuah tempat yang sangat kering dan panas. Kita tidak bisa menemukan makanan dan minuman di sana. Wah, berat. Ini dia Bapak Abraham punya baby. Namanya baby siapa tadi? Baby Ishak. Siapa? Ini namanya Ibu Sarah. Bapak siapa? Bapak Abraham. Efesus 4 ayat 2a.
Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kami bersyukur memiliki Allah yang sepertimu, Allah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami dalam keadaan apapun. Ajar kami untuk terus percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Selamat hari Minggu. Teman-teman, Kak Luki ambil siapa ini ya? Duh, mana ini orang ini? Ayo, ambil siapa Kak Luki ini sekarang ini? Coba tebak teman-teman. Kak Nike? Kak Nike ya? Mana Kak Nike? Kalau Kak Nike pasti gak cukup ini kemarin ini. Bener gak teman-teman? Sekarang sama siapa Kak Luki? Ayo coba tebak siapa? Kak Luki hitung ya. Kalian terjawab 1, 2, 3. Sama siapa? Ayo, bisa jawab nggak? Wah, nggak bisa jawab teman-teman. Oke, Kak Luki panggil temennya Kak Luki. 1, 2, 3. Nah, inilah dia kasus tertutup dengan tubuhnya Kak Luki yang cukup besar ini ya. Oke, teman-teman. Kali ini kita mau memuji nama Tuhan. Kita kembali lagi ke ibadah online ini dengan Kak Siska dan Kak Luki. Di pagi hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ya, kita akan memujikan lagu ya. Telah lama aku cari-cari. Setelah itu kakak akan pimpin dalam doa. Oke. Siapkan hati kalian ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan perkara bekerja, lala, yuk gerak yuk, luar biasa. Geraknya mana? Lala, ladangnya hanya anugerah semata. Lala, olehnya. Lala, bentar kasus, bentar, stop dulu. Teman-teman, kalau lalala kita mau gerak gini ya kasusnya ya. Gini ya, kanan, kiri. Yuk kita latihan dulu, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu kalau lalala. Yuk kita mulai lagi untuk refnya. Bukan sembarang bekerja. Bukan sembarang bekerja. Lalala, Yesusku luar biasa. Lalala, Dia Raja segala raja. Lalala, memanggilku adanya hanya anugerah semata. Lalala, kita dipakai olehnya. Lalala, Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Aduh, bisa nggak lagi? Yuk kita nyanyikan sekali lagi Kak Siska. Rasanya teman-teman yang di rumah masih kurang semangat, kurang panas Kak Siska. Ayo kita nyanyi, bangkit berdiri, kita sama-sama mau gerak. Kita mau gerak sama-sama, oke? Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup
suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la la la, luar biasa, la la la, kerja segala raja, la la la, memanggilku dan hanya anugerah semata, la la la, kita dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, sekarang kita mau doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Siska. Oke, mari doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah online lagi Tuhan. Semuanya ini hanya sungguh karena anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin kami Tuhan. Tuhan yang pimpin acara ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Roh Kudus akan berkarya di setiap hati adik-adik yang menonton di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan acara ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, Kak Luki. Iya, kita sekarang ibadah di rumah bukan berarti kita jauh, tapi kita benar-benar lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena Tuhan itu, Tuhan Yesus kita ini dekat banget Kak Siska. Iya, ada di mana-mana kan? Ada di mana-mana, hanya sebatas doa aja kita. Hanya sebatas kita mau berdoa sama Tuhan. Itu berarti kita sudah mengenal Tuhan, sudah dekat sama Tuhan. Kalau kita benar-benar mau mencintai Tuhan Yesus, kita ini siapa Kak Siska? Anaknya atau hamba atau pegawainya? Kita anaknya. Kita ini anaknya Kak Siska, anak-anaknya Tuhan. Kalau sudah anak berarti anak sama papa deket apa enggak Kak Siska? Wah, deket banget. Bukan keponakannya ya Kak Siska ya? Bukan keponakannya Tuhan Yesus ya? Bukan, kita ini anaknya teman-teman. Anaknya loh, adik-adik. Teman anak-anaknya kita. Tuhan Yesus. Ya, kita sebentar lagi mau persembahan kita ini yang lebih jelasnya Kak Siska mungkin lebih jelas mengumumkannya untuk persembahan. Ya, untuk persembahan adik-adik bisa dititipkan oleh orang tua kalian. Jadi bisa dimasukkan amplop terlebih dahulu, nanti titipkan ke orang tua kalian, nanti orang tua kalian yang akan menyampaikan ke gereja masing. Atau nunggu nanti kalau kalian sudah bisa masuk lagi, bisa kalian kumpulkan di gereja. Oke. Kita mau pujikan Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, katakan tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku
teman-teman yang ada di rumah, di lagu ini dikatakan, ya Bapak, Bapak, aku ini anakmu Bapak, kita ini anaknya. Apakah kalau anak dengan orang tua tidak mau tegur sapa, kita sama Tuhan, kita tetap tegur sapa melalui doa. Meskipun kita jauh, tapi doa dari kakak-kakak yang ada di sini, untuk adik-adik juga, untuk teman-teman yang ada di rumah, kita mau sama-sama hidup sehat, kita mau sama-sama hidup lebih mencintai Tuhan. Yuk kita menyanyikan sekali lagi untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, 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 ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat saja ya. Hari ini Kak Budi mau membawakan firman tentang seorang gembala dan kawanan dombanya. Tapi sebelum kita masuk cerita, gimana kabar kalian? Sudah lama nggak berjumpa ya? Dari bulan April, Mei, Juni, Juli, dan sampai sekarang bulan ke Agustus. Kita sudah nggak ketemu hampir 5 bulan ya. Kalian kangen nggak sama kakak? Kalau kakak sih kangen ya sama kalian, sama Arya, sama Han, sama Marvin, sama Olen, dan masih banyak yang lainnya. Nah, hari ini tadi kan kita sudah puji-pujian kan? Nah, sekarang kita mau dengar firman-Nya ya. Apa yang harus kita lakukan? Siapkan hati kita, dan kita mau berdoa dulu sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa, Kak Budi pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kau boleh beri kami kesempatan untuk kembali berbakti kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan jauhkan kami dari tidak konsentrasi Tuhan. Tuhan, Kau sertai juga bagi mungkin yang ada di antara kami yang sedang sakit, tidak enak badan. Kau tolong Tuhan dalam musim pandemi ini. Kau sertai kami, lindungi kami dari virus, dan pimpin kami walaupun kami sedang sakit.
juga Engkau jamah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Kau sembuhkan bagi yang sakit, dan kiranya Kau pimpin kami dalam firman-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini kan tadi Kak Budi sudah cerita ya, kan mau cerita tentang gembala dan domba-dombanya. Gembala itu apa sih? Gembala itu adalah orang yang memimpin kawanan domba-domba. Jadi dia tahu dan mengenal masing-masing dombanya. Dombanya ini banyak ya, ada yang cowok, ada yang cewek. Yang cowok namanya Asep, Bagus, yang kemudian yang cewek namanya Ririn, Eka, dan masih banyak yang lainnya. Dan dia uniknya, hebatnya itu gembalanya itu ingat satu-satu namanya domba-dombanya ini. Domba A, domba B, domba C. Dia ingat dan tahu masing-masing karakter dombanya. Kalau gitu seperti siapa ya gembala ini ya? Gembala itu seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ingat semua domba-dombanya. Siapa domba-dombanya? Ya kita ini loh domba-dombanya. Kak Budi, kalian, Han, Arya, Olen, Marvin, Joshua, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, kita semua ini domba-dombanya. Cuma kadang-kadang domba-dombanya itu apa selalu nurut sama perkataan gembalanya? Gimana menurut kalian guys? Nggak tentu ya. Justru banyak yang nakal, banyak yang menyerong dari perintah atau perkataan gembalanya. Jadi kalau disuruh A, kita tidak mendengarkan, tapi kita melakukan yang B. Nah, siapa ayo yang seperti itu? Kalau sekarang kan musim pembelajaran jarak jauh ya, PJJ online. Kalian sekolah jam 8 pagi. Kemudian nanti, aduh ma, masih ngantuk. Nah, terus dimarahi dulu, ayo cepat ini sudah mulai Zoom-nya. Nah, kalian ada nggak yang seperti itu? Jangan ya, kita sebagai anak Tuhan, kita domba-dombanya harus mau dengar perkataannya Tuhan. Nah, kali ini firman-Nya itu diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Kak Budi bacakan ya untuk kalian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Kemudian kita lompat ke ayat 6 ya. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Kemudian ayat yang ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Gembala yang mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu sudah terbukti ya pada saat Paskah kemarin bulan April. Ya, kita sudah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Nah, Kak Budi mau cerita tentang seekor domba yang nakal di antara kawanan-kawanan dombanya beserta seorang gembalanya. Kalian mau dengar ceritanya ya? Yuk mari kita dengar ceritanya. Begini ceritanya. Ada seekor domba bernama Asep dan kawan-kawannya. Si Asep ini sedang asik-asiknya makan rumput. Nyam 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 nyam. Enak sekali ya rumputnya. So fresh. Kayak lagi makan salad nih. Waduh, enak banget nih. Tiba-tiba ada suara bapak gembala. Domba-dombaku, Asep, Bagus, Rian, ayo mari kita kembali ke rumah. Hari mulai gelap dan petang. Nanti kita tidak bisa melihat di jalan. Mari kita kembali ke rumah. Baik Bapak Gembala. Tapi si Asep masih sedang asik makan rumput. Dia tidak mau mengindahkan perkataan gembalanya dan tetap asik-asiknya makan rumput. Dan dia berpikir bahwa dia dapat kembali sendiri nanti, tidak ikut kawan-kawannya dan tidak ikut perintah bapak gembalanya. Dan kemudian Asep kembali menikmati. Tiba-tiba
ada 3 ekor serigala yang menghampirinya ketika si Asep sedang makan rumput. Wah, lezat sekali ini daging domba. Yuk kita habiskan saja. Teman-teman serigala itu yang 2 ekor berkata, baiklah, mari kita segera habiskan daging domba ini. Yuk kita serang dari kiri kanan dan kita putari dia. Wah, si Asep kemudian sangat takut sekali. Dia minta tolong, tapi gembala dan teman-temannya sudah pergi meninggalkan dia sebelumnya. Tetapi dalam kejauhan suara Asep ini terdengar, dan Bapak Gembala seperti sayu-sayu mendengar suara Asep, dan Bapak Gembala kemudian datang kembali. Bapak Gembala dengan berani menghardik serigala-serigala itu. Dia memukul kepala serigala itu. Tetapi serigala juga tidak mau menyerah. Serigala menyerang kaki dan tangan Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala terluka di bagian tangan dan kakinya. Tangan dan kakinya berdarah, tetapi Bapak Gembala tidak mau menyerah. Dia tetap berusaha membela diri dan memukul serigala-serigala itu dan tetap melindungi Asep dan domba-domba yang lainnya. Akhirnya serigala itu menyerah karena terpukul oleh tongkat kayu yang dipegang oleh Bapak Gembala. Dan akhirnya serigala itu, 3 ekor itu kemudian meninggalkan Bapak Gembala beserta domba-dombanya, termasuk si Asep tadi yang nakal, yang selalu mau menyendiri dan makan rumput, tidak mau mengikuti perkataan gembalanya. Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik? Setelah serigalanya berhasil diusir, Bapak Gembala kemudian memanggil Asep. Asep, apakah engkau terluka? Enggak, Bapak Gembala yang terluka. Tangannya Bapak Gembala sama kakinya Bapak Gembala berdarah semua. Tuhan, maafkan Asep, Tuhan, tolong supaya Bapak Gembala sembuh. Bapak Gembala kemudian, tenang Asep, luka ini hanya luka ringan. Mungkin besok sudah baikan. Ya sudah, kamu tidur kembali di padang bersama teman-temanmu. Bapak Gembala juga akan mengobati luka Bapak Gembala ini. Dan kemudian Asep tetap tidak bisa tidur karena dia merasa bersalah sekali atas kesalahannya yang tidak mau taat akan perintahnya Bapak Gembala tadi. Dia menangis dan berseru pada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, sembuhkanlah Bapak Gembala supaya dapat berkumpul kembali bersama Asep Tuhan. Kemudian tiba-tiba Bapak Gembala terjatuh dan tidak sadarkan diri. Asep semakin kebingungan. Bapak Gembala, kenapa kok Bapak Gembala tiba-tiba terjatuh dan pingsan? Tuhan, tolong Tuhan, sembuhkanlah Bapak Gembala Tuhan. Jauhkanlah dia dari sakit penyakitnya Tuhan, terutama kaki dan tangannya yang terluka oleh cakaran serigala Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, Tuhan tolong. Begitu ya teriakannya si Asep. Kira-kira Tuhan Yesus, Tuhan mau dengar teriakannya si Asep gak ya? Tentunya Tuhan mau dengar dah. Asalkan Asep sudah mau minta ampun dan mengakui dosa-dosa Asep tadi. Kemudian setelah Bapak Gembala terjatuh, kemudian keesokan harinya Asep menemui, loh Bapak Gembala kok sudah tidak ada ya? Yang ada hanya bekas luka-luka jahitannya serta tongkatnya. Asep semakin kebingungan. Tuhan, di manakah Bapak Gembala? Apakah dia sudah mati? Nah, Asep mulai berpikiran kemana-mana ya. Dia takut sekali akan kehilangan seorang gembala yang baik ini. Nah, tapi kemudian Bapak Gembala datang dari kejauhan. Dombaku, Asep, bagus. Ini Bapak Gembala. Oh, Bapak Gembala. Wah, Asep senang sekali ya dengar suaranya Bapak Gembala. Kemudian mereka saling berpelukan dan Asep mengakui kesalahan kepada Bapak Gembala dan tidak taat lagi. Aku mau janji Tuhan, aku mau taat akan perintah Bapak Gembala Tuhan. Walaupun nanti padang rumput itu masih enak dan segar, tapi aku kalau disuruh pulang, aku akan kembali pulang. Nah, begitu ceritanya adik-adik. Gimana adik-adik? Teman-teman sudah dengar cerita tentang Asep domba tadi dan Bapak Gembala. Nah, kita ini kadang-kadang suka sama seperti Asep, suka nggak nurut, suka nggak mau dengar perintahnya gembala kita, yaitu gembala kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus kadang-kadang melalui orang tua kita, melalui guru kita, melalui guru sekolah minggu kita, melalui teman kita, melalui paman kita, banyak hal ya.
memberitahukan kita tentang apa yang harus kita kerjakan. Namun, kita suka sering tidak mendengar perintahnya. Kita sering melakukan menurut kehendak kita sendiri. Nah, tapi ingat ya, Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik selalu mengingat domba-dombanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Walaupun dalam masa kesusahan pun, seperti masa sekarang ini ya, masa pandemi COVID-19, semuanya pada ketakutan. Ketakutan untuk bekerja, ketakutan untuk sekolah, ketakutan untuk beraktivitas. Tetapi kita mau serahkan semua ketakutan itu kepada Tuhan Yesus yang mau memimpin kita sebagai gembala yang agung dan gembala yang baik. Dan adik-adik juga harus mau dengar-dengaran dan taat sama perintahnya. Kalau yang lagi sekolah online juga harus mau bangun pagi, ngikuti pelajaran dengan baik, dan submit tugas-tugasnya sesuai dengan deadline schedule-nya yang diberikan oleh guru-gurunya. Nah, jadi kita hari ini dapat cerita tentang gembala yang baik dan domba-dombanya. Jadi kita sebagai domba juga harus mau turut akan perintah Tuhan, turut akan firman Tuhan, tetapi Tuhan itu pasti tidak pernah akan meninggalkan domba-dombanya. Ya kita semua ini. Nah, kita mau ayat hafalan dulu ya. Semuanya buka Alkitab, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Kak Budi ulangi ya, Yohanes 10 ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita ulangi sekali lagi ya. Yohanes 10 ayat yang 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, jadi kalian harus ingat ya, walaupun kita sekarang ada yang lagi kondisinya lagi sakit, ada yang tidak enak badan, bahkan mungkin ada saudara-saudara kita di luar sana atau teman-teman kita yang keluarganya terpapar virus COVID-19. Tapi kita mau doakan mereka terus dan kita mau beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka dalam keadaan sakit, Tuhan tetap sertai dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ceritanya sampai di situ ya guys. Nah, sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, Kak Budi mau tutup dalam doa. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau pimpin kami dalam firman-Mu ini Tuhan. Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami dalam kondisi yang sehat maupun sakit, kondisi yang baik maupun buruk, tapi Engkau selalu berada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Dan kalau besok kami akan kembali sekolah melalui Zoom online Tuhan, kiranya Kau sertai dalam sekolah kami dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, see you guys.